Selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Video ini kita kembali membahas soal-soal kompetensi teknis yang berbentuk HOTS, dan kemungkinan besar soal-soal seperti ini bisa muncul di eh, seleksi kompetensi dasar untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kita bahas pada video kali ini soal-soal kompetensi teknis khusus untuk jabatan administrasi perkantoran. Baik rekan-rekan, langsung saja kita bahas soal nomor 1 untuk jabatan pengadministrasi perkantoran. Soal ini berbentuk HOTS dan sesuai dengan kisi-kisi yang ditetapkan. Pertanyaannya adalah, tapi sebelum kita sebelum saya menyampaikan pertanyaan dan opsi jawabannya, saya mempersilakan kepada rekan-rekan untuk ikut berpartisipasi. Silakan tuliskan kira-kira jawaban yang benar apa di kolom komentar video ini. Jika soal nomor 1, tuliskan 1A, 1B, 1C, 1D, atau 1E. Pertanyaan nomor 1 adalah, sebuah divisi dalam kantor pemerintah sedang merencanakan penyusunan arsip baru. Jadi kita langsung saja simak kata kuncinya. Sedang merencanakan penyusunan arsip baru untuk memenuhi standar kearsipan yang lebih baik. Jadi ini standar penyusunan arsip baru untuk memenuhi standar kearsipan yang lebih baik. Jadi yang saya garis merah ini adalah kata kunci dari kalimat itu. Nah, dalam proses ini seluruh dokumen fisik dan digital harus ditata sesuai dengan peraturan terbaru. Jadi ada peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan diperlukan langkah-langkah untuk memverifikasi keamanan, ya, serta aksesibilitas dokumen tersebut. Namun ada kendala dalam hal kapasitas penyimpanan dan waktu yang terbatas. Sebagai pengadministrasi perkantoran, jadi ini ada kendala ya, kapasitas penyimpanan dan waktu yang terbatas. Nah, sebagai pengadministrasi perkantoran, langkah pertama yang paling strategis untuk memastikan proses ini berjalan lancar. Jadi rekan-rekan, tips untuk soal-soal panjang seperti ini, jangan soalnya ini cukup dibaca satu kali ya, jangan berulang-ulang kali, oleh karena itu akan menghabiskan waktu yang tersedia. Nah, dalam membaca soal ini, rekan-rekan, dalam setiap penggalan kalimat itu bisa kita pahami kata kunci dari kalimat tersebut. Jadi jika memang nanti pada saat seleksi tidak ada tanda merah atau garis merah seperti ini, rekan-rekan bisa menulis di lembaran kata kuncinya ya, agar supaya rekan-rekan tidak habis waktunya dalam membaca soal. Nah, setelah itu kita bandingkan antara masing-masing opsi jawaban, lalu kita coret yang tidak tepat atau kurang tepat. Nah, teknik ini dinamakan teknik eliminasi ya. Nah, kasusnya adalah sebuah kantor merencanakan penyusunan arsip baru sesuai dengan peraturan baru, kemudian diperlukan langkah-langkah untuk memverifikasi keamanan. Nah, dalam itu ternyata ada kendala. Nah, apa langkah yang paling strategis untuk memastikan proses ini berjalan? A. Mengidentifikasi ya, mengidentifikasi dan mengklasifikasi ya. A. Mengidentifikasi dan mengklasifikasi jenis dokumen yang sering diakses oleh berbagai departemen, kemudian mengembangkan sistem penyimpan terpisah untuk dokumen yang jarang digunakan guna menghemat ruang penyimpanan utama. Kemudian B, memfokuskan pada digitalisasi seluruh dokumen dan menggunakan sistem pengkodean berbasis tahun agar setiap dokumen mudah ditemukan, meskipun hal ini akan memakan waktu lebih lama dan memerlukan pelatihan staf dalam teknologi baru. Nah, mana yang lebih tepat, jawaban A atau jawaban B ya? Kita eliminasi. Mana yang lebih tepat, jawaban A atau jawaban B? Di jawaban A ada mengidentifikasi dan mengklasifikasikan jenis dokumen. Nah, tentu ini tidak sesuai dengan kata kunci di soal tadi ya. Kemudian memfokuskan pada digitalisasi seluruh dokumen dan menggunakan sistem pengkodean. Nah, ini
jika kita bandingkan antara opsi jawaban A dengan jawaban B, tentu jawaban B ini lebih tepat ya. Ada fokus pada digitalisasi seluruh dokumen ya, sehingga jawaban A ini bisa kita eliminasi ya. Kemudian kita bandingkan jawaban B dengan jawaban C. Membuat rencana penyusunan sementara yang mengelompokkan dokumen berdasarkan kategori urgensi sambil menyusun pedoman jangka panjang yang diterapkan secara bertahap. Jadi di sini ada membuat rencana penyusunan. Nah, kemudian kita bandingkan lagi dengan jawaban B. Di jawaban B ini memfokuskan pada digitalisasi seluruh dokumen dan menggunakan sistem pengkodean. Tentu kalau kita bandingkan jawaban B dengan jawaban C ini, adalah jawaban C ini bisa kita eliminasi oleh karena di jawaban C di sini ada rencana penyusunan sementara mengelompokkan dokumen berdasarkan kategori urgensi. Nah, tentu ini tidak sesuai dengan apa yang menjadi kata kunci tadi di soal dan pertanyaan, sehingga dengan demikian jawaban C ini bisa kita eliminasi ya. Sebentar saya hapus dulu, jadi ini sudah tereliminasi ya. Sekarang yang tersisa adalah opsi jawaban D ya, B dengan D. D. Mengadakan sesi pelatihan bagi seluruh staf tentang tata kelola arsip dan keamanan data untuk memastikan setiap anggota tim memahami tanggung jawab mereka dalam menjaga dan mengakses dokumen dengan aman. Jadi apakah ini tepat? Di sini kita lihat ada kata kunci soal bahwa pemerintah sedang merencanakan penyusunan arsip baru. Ya, apakah jawaban D ini jika kita bandingkan dengan jawaban B ini lebih tepat mana, B atau D? Tentu yang lebih tepat adalah D. Karena ini adalah peraturan baru, maka diperlukan sesi pelatihan bagi seluruh staf. Sehingga dengan demikian B ini kita eliminasi. Ya, ini sudah tereliminasi ini A, B, C. Tinggal jawaban D ya. Tinggal jawaban E. Jawaban D dengan jawaban E. E mengalokasikan anggaran khusus untuk peralatan dan sistem penyimpanan tambahan, kemudian menunda implementasi hingga seluruh fasilitas baru tersedia agar penyusunan arsip dilakukan dengan kelengkapan maksimal. Tentu yang lebih tepat, karena ini adalah peraturan baru, yang lebih tepat adalah D. Sehingga dengan demikian jawaban pada soal kali ini adalah D ya. D, kemudian disusul E. E ini ada mengalokasikan anggaran khusus untuk peralatan dan sistem penyimpanan tambahan. Jadi sesi pelatihan bagi staf dalam rangka menerapkan sistem baru itu lebih prioritas, lalu kemudian disusul dengan pengalokasian anggaran khusus untuk peralatan dan sistem penyimpanan tambahan. Jadi E ini dapat, D ini dapat 5 poin, kemudian E dapat 4, kemudian C dapat 3, A dapat 2, dan B dapat 1. Jadi seperti itu untuk soal nomor 1. Kemudian rekan-rekan, selanjutnya kita beralih kepada soal nomor 2. Pertanyaannya adalah, seorang pengadministrasi perkantoran itu diharapkan mampu menangani korespondensi yang masuk dengan efisien, terutama ketika terjadi peningkatan volume surat yang harus diproses setiap harinya. Untuk menjaga akurasi, setiap surat harus diverifikasi dan diinput ke sistem manajemen dokumen. Sebentar, kita langsung cari kata kuncinya ya. Seorang pengadministrasi perkantoran diharapkan mampu menangani korespondensi yang masuk dengan efisien, terutama ketika terjadi peningkatan volume surat yang harus diproses setiap harinya. Untuk menjaga akurasi, setiap surat harus diverifikasi dan diinput ke sistem manajemen dokumen sebelum diteruskan ke pihak terkait. Namun, tim memiliki keterbatasan ya. Tim memiliki keterbatasan sumber daya manusia. Nah, langkah apa yang paling efektif untuk diambil agar proses ini tetap efisien tanpa mengorbankan kualitas kerja? Jadi, saya ulangi lagi cara kita untuk mencari kata kunci ya. Karena ini hal yang penting agar supaya rekan-rekan bisa memahami soal-soal. Saya ulangi pertanyaannya, seorang pengadministrasi perkantoran diharapkan mampu menangani korespondensi yang masuk dengan efisien ya, terutama ketika terjadi peningkatan volume surat
yang harus diproses setiap harinya. Nah, untuk menjaga akurasi, setiap surat harus diverifikasi dan diinput ke sistem manajemen dokumen, ya, sebelum diteruskan ke pihak terkait. Namun tim memiliki keterbatasan sumber daya manusia. Jadi keterbatasan sumber daya manusia. Langkah apa yang paling efektif untuk diambil agar proses ini tetap efisien tanpa mengorbankan kualitas kerja? Kita lanjut ke opsi jawabannya. Opsinya adalah A, memprioritaskan korespondensi berdasarkan urgensi yang ditetapkan oleh supervisor, mengabaikan surat-surat dengan prioritas rendah sehingga ada staf tambahan yang dapat menangani volume kerja yang meningkat. B, menyusun SOP baru untuk pengolahan surat, di mana surat masuk itu langsung dialihkan ke pihak terkait, mengurangi proses verifikasi manual yang memakan waktu panjang. C, memanfaatkan sistem otomatisasi sederhana yang dapat menyortir korespondensi berdasarkan pengirim dan tujuan, tetapi tetap melakukan verifikasi manual pada korespondensi yang bersifat sensitif dan rahasia. D, menetapkan jadwal rotasi pengelolaan korespondensi di antara anggota tim yang tersedia sehingga semua anggota dapat terlibat dalam proses tanpa mengorbankan tugas harian lainnya. E, mengidentifikasi pola korespondensi yang sering diterima untuk kemudian mengimplementasikan filter otomatis yang menyaring dan mengkategorikan surat sesuai kebutuhan. Meskipun hal ini mungkin akan menunda waktu proses surat-surat baru. Silakan rekan-rekan, bagaimana? Apakah rekan-rekan bisa memahami soal-soalnya? Jawabannya memang opsinya itu panjang-panjang, kemudian soalnya juga panjang-panjang. Makanya dinamakan soal seperti ini adalah soal HOTS. Jadi silakan rekan-rekan, soal nomor 2 ini ya, kira-kira jawabannya apa? Tuliskan di kolom komentar. Saya persilakan sebelum kita bahas 5 detik dari sekarang. Baik rekan-rekan, kita lanjut saja. Kira-kira opsi jawabannya apa? Di sini kita sudah lihat tadi ada persoalan ya terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia. Nah, tentu kita lihat jawaban A ini memprioritaskan korespondensi berdasarkan urgensi. Kalau kita bandingkan dengan jawaban B, menyusun SOP, tentu jawaban B ini lebih tepat. Menyusun SOP baru untuk pengolahan surat, di mana surat masuk langsung dialihkan ke pihak terkait, mengurangi proses verifikasi manual yang memakan waktu yang panjang. Kemudian memanfaatkan sistem otomatisasi sederhana yang dapat menyortir korespondensi berdasarkan pengirim dan tujuan, tetapi tetap melakukan verifikasi manual pada korespondensi yang bersifat sensitif dan rahasia. Jadi perpaduan antara verifikasi manual dan sistem otomatisasi ini juga sebuah persoalan. Sehingga dengan demikian kalau kita bandingkan jawaban B dengan jawaban C, tentu jawaban B ini lebih tepat. Ada SOP. Ya, rekan-rekan perlu memahami bahwa SOP ini adalah hal yang penting dalam sebuah penanganan atau pengadministrasian perkantoran. Kemudian D, menetapkan jadwal rotasi pengelola korespondensi, ini tentu tidak tepat. Artinya ada pergantian tim di dalam proses korespondensi. Kemudian E, mengidentifikasi pola korespondensi yang sering diterima dan kemudian mengimplementasikan filter otomatis yang menyaring dan mengkategorikan surat sesuai kebutuhan. Tentu mengidentifikasi ini adalah langkah yang sedikit lambat ya. Oleh karena kita sudah di soal tadi sudah disebutkan terkait dengan persoalannya, yakni agar menjaga akurasi dan setiap surat itu harus diverifikasi, diinput ke sistem manajemen dokumen. Sehingga dengan demikian di opsi pilihan ini jawaban B ini adalah jawaban yang paling tepat ya, yakni menyusun SOP untuk pengolahan surat, di mana surat masuk langsung dialihkan ke pihak terkait. Sehingga soal nomor 2 jawaban yang paling tepat adalah jawaban B, yakni menyusun SOP. Baik rekan-rekan, demikian. Oleh karena sedikit soalnya ini panjang-panjang, maka banyak memakan waktu. Untuk jabatan pengadministrasi perkantoran termasuk formasi lain bisa menghubungi admin kami. Nomor WA-nya saya bagikan di kolom deskripsi dan kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.